Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua sampai saat ini. Semoga kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita menjadikan kita senantiasa istiqomah dan kita senantiasa terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan tentu pula menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Rifa'ah bin Rafi', semoga Allah meridainya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebuah mata pencaharian yang halal. Di mana hadis tersebut yang disebutkan an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasabi atyab, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun, rawahu Bazzar wa sahahu al-Hakim. Yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi', semoga Allah meridainya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang mata pencaharian yang halal, mata pencaharian yang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mata pencaharian yang baik adalah amalan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi. Ini hadis yang disebutkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim, di mana hadis ini disebutkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnud bahwa hadis ini adalah hasan dilihat dari jalur yang lainnya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan dipertegas dalam hadis yang kita bacakan barusan, di mana kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk bekerja. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, di mana kita diharuskan untuk memenuhi nafkah keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk mencari sebuah pekerjaan, mata pencaharian yang baik. Dan tentu harapannya adalah bagaimana keluarga kita berikan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Karena yang kita lihat bukan hanya sekedar banyaknya, namun yang paling penting adalah bagaimana dari sisi kehalalan harta tersebut. Kita lihat itu baiknya, begitu pula kita lihat juga harta tersebut adalah harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk bekerja dengan mencari pekerjaan yang baik, mencari pekerjaan yang halal, dan itulah dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bekerja, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bekerja, bahkan mereka sangat semangat sekali untuk mencari sebuah pekerjaan, terutama pekerjaan yang halal.
Jadi mereka bukan hanya mencari yaitu pekerjaan yang bisa menghasilkan nilai yang banyak, namun yang mereka cari adalah bagaimana pekerjaan itu menjadikan mereka mendapatkan sebuah ketenangan. Dari satu sisi sebagai kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada keluarganya, namun mereka juga mencari atau mendapatkan harta dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perkembangan zaman yang kita lihat saat ini, bagaimana terkadang sebuah kondisi di mana seseorang dia mencari rizki dengan menghalalkan segala cara. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadis bahwa akan datang sebuah zaman di mana manusia di dalam mencari harta, mereka tidak peduli lagi apakah itu dari yang halal ataukah dari yang haram. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Mereka tidak lagi peduli bagaimana mereka mendapatkan hal tersebut. Tentu ini mengingatkan kepada kita semua sebagai seorang muslim agar kita ini memperbagus di dalam mencari rizki. Bukan hanya kita melihat dari sisi banyaknya, namun kita harus pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan yang halal, karena ini yang akan memberikan keberkahan bukan hanya untuk diri kita, namun juga untuk keluarga kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara mata pencarian yang terbaik adalah yang dia dari hasil tangannya sendiri. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam sebuah hadis, yang artinya tidak ada seseorang yang dia memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa inna nabiyallah Daud, dan sesungguhnya Nabi Daud beliau juga makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Maksudnya di sini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari yaitu menunjukkan kepada kita semua bahwa dahulu para nabi mereka juga bekerja. Bahwa dahulu juga para nabi mereka juga bekerja. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka bekerja. Jadi bukan yaitu mereka hanya menyandarkan duduk yang termenung lalu duduk yaitu menunggu akan turun rizki. Bukan hanya demikian, namun mereka mencari sebab bagaimana mereka mendapatkan rizki tersebut. Mereka keluar dari rumahnya dan mereka bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, yaitu keluarga yang mereka nafkah yang mereka tanggung. Mereka berikan yang terbaik dari sisi baiknya dan juga dari sisi kehalalannya. Maka dalam mencari rizki tentu di sini bahwa kita harus pahami, kita semua sudah ditentukan rizkinya. Makanya kita harus berusaha untuk memperbagus dalam mencari rizki. Dalam sebuah hadis yang telah disebutkan dari Jabir bin Abdullah yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini disebutkan ayyuhan nas ittaqullaha wajmilu fit talabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan tempuhlah jalan yang baik alias perbaguslah, yaitu di dalam mencari rizki. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna nafsan, yang sesungguhnya sebuah jiwa ya tidaklah dia mati sampai dia telah disempurnakan rizkinya, telah diberikan rizkinya kepadanya. Jadi maksudnya di sini rizki yang Allah sudah tentukan sebelum kita, yaitu setelah kita sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, Allah sudah menentukan berapa rizki kita, berapa umur kita, sudah ditentukan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala yaitu memberitakan kepada kita semua, begitu pula Rasulnya menyuruh kepada kita semua untuk memperbagus dalam mencari rizki. Rizki ini sudah ditentukan. Cuma di sini kita harus mencari sebab, di mana sebabnya itu adalah sebab yang baik, sebab yang halal, karena inilah yang akan mendapatkan keberkahan.
Maka Nabi SAW sebutkan, fattaqullaha wajmilu fit talabi, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rizki. Dan beliau mengatakan, hudu, dan tempuhlah jalan-jalan mencari rizki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Yang ini hadis yang dikutip oleh Ibnu Majah yang menjelaskan kepada kita semua, terutama kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, pastikan bahwa kita mencari rezeki ini bukan hanya sekedar kita mencari banyaknya, namun kita juga mencari berkahnya, dan dia adalah bagaimana kita mendapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Jangan sampai kita melakukan sebuah pekerjaan di dalamnya ada unsur kezaliman. Jangan sampai di situ ada unsur yaitu penipuan, jangan sampai ada unsur yaitu pengelabuan, jangan sampai ada unsur yaitu hal-hal yang memang dilarang dalam syariat. Maka ini yang tentu harus sebagai perbaikan bagi kita semua, yang bahwa memang rezeki sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah perintahkan kepada kita agar kita ini memperbagus di dalam mencarinya, bukan dengan cara yaitu menghalalkan segala cara, alias kita ingin mendapatkan rezeki tersebut namun kita yaitu melakukan hal-hal yang di situ dilarang dalam syariat. Terkadang kita melakukan sebuah kezaliman, kita berbuat zalim dengan saudara kita, terkadang kita menipu, menjual barang yang terkadang kita ingin mendapatkan sebuah keuntungan, namun di situ kita malahan berbuat kecurangan, yang terkadang menimbang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Terkadang yaitu timbangannya di otak-atik yang agar dia mendapatkan keuntungan yang besar, yang begitu pula dia melakukan sebuah penipuan, yang dia menjual barang yang dia katakan barangnya baik, barangnya bagus, padahal ada cacatnya. Dia mengatakan bahwa barang ini adalah barang baru, padahal itu barang yang sudah tidak baru lagi. Atau bisa jadi yang lainnya, aib atau keburukan di barang tersebut dia sembunyikan. Dia katakan bahwa ini buah yang bagus, padahal dia jual yaitu dengan mencampur adukan antara yang bagus sama yang busuk. Akhirnya konsumen mereka tertipu dari apa yang kita lakukan. Maka ini yang terkadang kita ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Kita ingin mendapatkan sebuah keuntungan yang banyak, harta yang melimpah, walaupun terkadang di situ kita terkadang lupa akan aturan yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya kita menentang bahkan menerjang aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita berbuat sebuah kezaliman. Belum lagi bukan hanya dari sisi barang yang kita jual, bukan hanya dari sisi yaitu barang yang kita yaitu jual kepada konsumen, namun terkadang juga ada akad-akad yang di situ mengandung unsur pengelabuan atau penipuan. Maka tentu inilah yang harus kita perbaiki di saat kita melakukan sebuah kegiatan, apalagi ketika kita sebagai seorang pengusaha, seorang pedagang, atau kita seorang pekerja. Maka bekerjalah yang baik, maka jangan sampai kita melakukan sebuah pekerjaan yang di situ malahan kita merugikan, bukan hanya diri kita, juga merugikan yaitu orang-orang lain. Yang jelas bahwa jatah rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, Inna ruhal kudusi, sesungguhnya ruhul kudus yaitu Jibril, malaikat Jibril, di mana telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati, la tamutu hatta tustakmilu rizquha, sampai dia sempurna. Yang apa kata Nabi SAW, setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan sampai dia habiskan semua jatah rizkinya. Jadi Allah sudah menentukan jatah rizki kita. Allah sudah tentukan, dan Allah sudah tentukan berapa yang akan kita dapatkan selama hidup kita. Dan kita tidak akan mati, kita tidak akan meninggal sampai jatah rezeki tersebut Allah berikan semuanya.
Lalu Nabi SAW sebutkan, wajmilu fit talabi, maka perbaguslah dalam mencari rizki. Perbaguslah di saat kita bekerja mencari rizki tersebut dengan berusaha mendapatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Lalu apa kata Nabi SAW? Jangan sampai tertundanya rizki tersebut mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini sebagai hal yang penting bagi kita semua dari apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tertundanya rizki, yang di situ malahan kita lebih kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rizki di sisi Allah tidak akan diperoleh melainkan dengan ketaatan kepadanya. Dan ini sebuah hadis yang disebutkan oleh yaitu Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yaitu menjelaskan kepada kita semua bahwa jatah rezeki kita ini sudah ditentukan. Kita suruh mencari, tapi mencarinya harus dengan cara yang baik, bukan dengan mencarinya dengan menghalalkan segala cara. Allah sudah tentukan rezeki kita, rezeki anak kita, rezeki keluarga kita, istri kita, semua Allah sudah tentukan. Kita nggak perlu khawatir, dan kita hanya cukup yaitu satu adalah mencarinya dengan cara yang baik, lalu kita mengiringnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah keberkahan yang menjadikan yaitu diri kita mendapatkan sebuah ketenangan berapapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita yang tidak melakukannya, maka betapa banyak orang yang sudah diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla, dia mendapatkan rizki namun dia tidak pernah mendapatkan sebuah ketenangan, karena bisa jadi dia mendapatkannya rizki tanpa yaitu cara yang baik. Dia mendapatkan rizki dengan cara yang haram, ya sebagaimana yang tadi yang telah kita sebutkan, bisa jadi dengan menipu, bisa jadi dengan pengelabuan, atau bisa jadi dengan sebuah kezaliman. Makanya Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan bahwa kita disuruh yaitu fokus kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mencari rizki yang terbaik, karena jatah rizki kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita malahan yaitu berpikiran yang sempit, yang akhirnya di situ kita bekerja dengan mencari sebuah mata pencarian yang haram. Ya. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi kita semua. Terkadang kita ingin mendapatkan sebuah keuntungan, akhirnya di situ kita lebih suka dengan namanya pekerjaan yang haram. Inilah yang menjadikan penyebab kita ini tidak bahagia. Banyak keluarga hancur, keluarga rusak dikarenakan mereka terbiasa memakan makanan yang haram. Suami atau ayah sebagai kepala rumah tangga malahan memberikan kepada mereka yaitu makanan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Begitu pula diri kita, kalau kita sudah terbiasa memakan makanan yang haram, ya, tentu akan menjadikan sebuah beratnya, yang akan menjadikan diri kita ini berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertambah banyak makanan yang kita makan dari sisi haramnya, maka tentu akan kita bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertambah jauh, bahkan bisa jadi doa kita yang akan ditolak, doa kita yaitu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bersabar dan perbaguslah dalam mencari rizki. Allah sudah tentukan semuanya. Kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu berkeluh kesah. Yang penting kita berusaha mencari yang terbaik dan kita mengiringnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di antara kita ketergesa-gesahan dalam mencari yang namanya sebuah keuntungan. Kadang kita ingin cepat kaya, padahal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita sebuah kecukupan. Yang Allah sudah memberikan kepada kita sebuah kecukupan, namun terkadang kita tidak pernah merasa puas.
Apalagi yang menjadi acuan kita adalah orang-orang di sekitar kita yang mereka lebih suka dengan bermewah-mewahan. Akhirnya kita berusaha bagaimana untuk mendapatkan hal itu secara cepat, secara sempurna, namun kita tidak lihat kepada kemampuan kita. Ingatlah, kadar rizki seorang itu memang berbeda-beda, namun Allah sudah tentukan berapa nilainya. Karena bisa jadi seseorang, kenapa mereka diberikan rizki yang lebih besar, bisa jadi tanggungan mereka lebih besar, berbeda dengan apa yang kita miliki, mungkin tanggungan kita kecil, dan berbagai macam sebabnya. Maka disinilah kita harus banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita terburu-buru ingin cepat kaya, padahal pada dasarnya apa yang Allah sudah berikan kepada kita ini sebenarnya cukup. Namun kita terus-menerus mengeluh dan berkeluh kesah, dan akhirnya kita menghalalkan segala cara. Akhirnya kita berbuat sebuah penipuan, pengelabuan, bahkan korupsi, bahkan kita mencari celah bagaimana kita mendapatkan sebuah harta yang banyak, namun dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi jelas sekali tadi yang telah kita sebutkan bahwa dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, perbagus di dalam kita mencari rezeki. Yang kita sebagai kepala rumah tangga kita harus bekerja, dan itu adalah sebuah kewajiban sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Dan tentu pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang itu menjadikan diri kita bahagia, diri kita tenang, dan itu adalah dengan cara mencari rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu khawatir ketika kita mendapatkan rizki yang sedikit, karena bisa jadi itulah jatah kita, dan bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita. Banyak orang yang dia diberikan rizki yang banyak, mereka memiliki harta yang banyak, namun mereka tidak bahagia. Bahkan mereka yaitu menjadi orang yang sengsara, bahkan mereka tidak ada kebahagiaan. Yang ini yang perlu kita sampaikan kepada kita semua. Maka bersyukurlah apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Walaupun itu sedikit, namun kita mendapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang berkah, dengan cara yang halal, maka inilah yang akan kita mendapatkan ketenangan dalam hidup. Maka kebahagiaan, ketenangan bukan dilihat yaitu harta yang banyak, bukan dilihat dari hal tersebut, namun kembali kepada diri kita masing-masing. Maka jadilah hamba yang bersyukur, hamba yang qanaah. Berapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita senantiasa bersyukur dan senantiasa yaitu menjadikan nikmat tersebut yaitu sebagai semangat bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam syariat telah dijelaskan tadi bahwa sebagai kepala rumah tangga kita harus bekerja, mencari pekerjaan yang baik, mencari pekerjaan yang di situ di dalamnya yaitu ada hal, yaitu suatu yang baik yang ada kehalalannya. Maksudnya di sini jangan sampai kita menghalalkan segala cara dalam rangka untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam kita mencari rezeki tersebut. Kemudian di sini sebagian para ulama berkaitan tentang masalah yaitu mendapatkan rizki, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Majah, di mana di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, berikanlah upahnya seorang pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis ini mungkin kita sering mendengarnya, dan tentu ini terkhusus bagi mereka seorang pengusaha yang memiliki bawahan, memiliki seorang pekerja. Maka Nabi SAW menyuruh kepada kita sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang bos, sebagai orang yang memiliki sebuah jabatan yang tinggi, ketika kita memiliki bawahan, maka pastikan bahwa
upah bawahan kita sudah kita berikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya jangan sampai kita berbuat sebuah kezaliman. Maka ini juga salah satu nasihat bagi kita semua kalau kita memiliki sebuah posisi sebagai atasan, sebagai bos, atau mungkin kita memiliki bawahan. Apa kata Nabi SAW? Maka berikan itu upah mereka sebelum keringat mereka kering. Alias jangan sampai kita berbuat kezaliman. Ya, ini diantara profesi yang kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena orang yang dia berada di level yang tinggi itu rawan yaitu jatuh ke dalam yang namanya dosa. Di samping yaitu dosa kesombongan, ini yang perlu kita hati-hati karena sombong itu lebih kepada orang yang dia memiliki jabatan yang tinggi sebagai manajer, sebagai bos. Maka ini kita harus berhati-hati hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah yaitu kita tidak memberikan hak pekerjaan, yaitu pekerja, yaitu diantaranya berkaitan masalah upah. Maka berikan apa yang menjadi hak mereka, dan kita akan dituntut kelak oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW menyuruh kepada siapa ini? Kepada kita semua, kalau kita adalah sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang yaitu pimpinan, maka berikan yaitu gaji mereka dengan cara yang baik. Maka jangan sampai kita berbuat zalim, gaji yang kita tidak berikan kepada mereka yang sebulan, 2 bulan, maka tentu ini sebuah kezaliman dan kita akan dituntut nanti pada hari kiamat. Jadi ini salah satu nasihat yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Jadi intinya, apapun profesi kita, kita harus pastikan bahwa kita jangan sampai melakukan yang namanya sebuah penipuan, pengelabuan, kezaliman. Maka perbagus dalam mencari rezeki apapun profesi kita. Kalau kita sebagai bawahan, kita harus jujur. Sebagai bawahan kita harus memastikan bahwa ini adalah amanah. Maka jangan sampai kita berkecurangan. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh seorang pekerja walaupun dia bawahan. Misalnya curang dalam masalah waktu, curang dalam masalah yaitu memakai yaitu fasilitas yaitu perusahaan yang seharusnya dia pakai untuk fasilitas tersebut untuk pekerjaan, malah dia pakai untuk pribadi. Maka ini diantara bentuk yang sebenarnya harus sebagai perhatian bagi kita semua, terutama kalau kita statusnya sebagai seorang pekerja. Pastikan bahwa fasilitas tersebut kita pergunakan memang untuk yaitu pekerjaan, karena itu amanahnya. Maka jangan sampai malahan fasilitas yaitu kantor yang seperti laptop atau komputer malah kita pakai untuk pribadi kita, malahan untuk sesuatu yang sia-sia, malahan kita main game, malahan kita bermain sesuatu yang dilarang dalam syariat. Maka ingat, itu adalah sebuah amanah. Ini kalau kita sebagai seorang pekerja bawahan misalnya atau di level menengah, ya, apalagi kalau kita sudah level tinggi, maka ujian bertambah besar lagi. Maka terkadang kita ingin membahagiakan bawahan kita, memberikan gaji yang besar terkadang, namun terkadang di situ kita lupa akan cara yang dibenarkan dalam syariat. Terkadang kita berbuat zalim, ya diantaranya tadi memberikan upah, kadang yaitu tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati di antara kita dengan pekerja kita. Maka ini yang harus kita berhati-hati, karena semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Maka amanah itu sangat penting sekali. Yang bukan hanya kita berusaha untuk mendapatkan yaitu pekerjaan, bukan kita memperhatikan yaitu bagaimana pekerjaannya, namun kita juga harus menjalaninya dengan cara yang baik, dengan cara yang amanah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perbagus dalam mencari rezeki ini suatu hal yang sangat penting sekali, terutama di zaman sekarang ini. Apapun profesi kita, kalau kita seorang pekerja, perbaguslah kita dalam bekerja. Kalau kita sebagai seorang bos, perbaguslah kita di dalam kita bermuamalah yang di saat kita bersama dengan bawahan-bawahan kita. Kalau kita adalah sebagai seorang petani, maka perbaguslah yang di saat kita bekerja sebagai seorang petani. Begitu pula kalau kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang dokter, apapun profesi kita,
maka perbaguslah. Perbaguslah di sini bukan hanya dari sisi yaitu pekerjaannya itu adalah yang haram, namun juga kita berbagus bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan tersebut dengan baik. Jangan sampai kita curang. Ya, kita tahu mungkin pekerjaan kita baik. Kita bekerja di sebuah perusahaan, tapi di situ kita tidak bisa memperbagus, alias di situ terkadang kita curang seperti yang tadi kita sebutkan. Yaitu kita malahan yaitu berbuat kecurangan, baik itu curang waktu, memakai fasilitas yaitu untuk malahan sebuah untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, malahan untuk bermain game atau yang lainnya. Maka ini salah satu yang kita bahas sebagaimana tadi yang di judul yang telah kita sebutkan, perbagus dalam mencari rezeki. Nah, begitu pula kalau Anda sebagai seorang dokter, maka pastikan bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah sebuah amanah. Maka jangan sampai ingin mendapatkan sebuah keuntungan, malahan Anda yaitu menipu atau memberikan misalnya obat yang tidak sesuai, atau atau sesuatu yang itu memang pada dasarnya tidak dibenarkan, namun malahan Anda yaitu melakukannya. Ya, maka ini juga hal yang sangat penting sekali. Atau kalau Anda sebagai seorang guru, pastikan bahwa Anda adalah sebagai qudwah, ya maka jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang itu dilarang dalam syariat. Apalagi guru, dia adalah sebuah profesi yang sangat mulia sekali, maka jangan sampai yaitu Anda sebagai guru malahan berbuat sebuah kecurangan. Yang kecurangan ini banyak sekali, bisa jadi curang waktu, atau memakai fasilitas yaitu sekolah yang seharusnya untuk yang sifatnya itu untuk sekolah, malahan Anda pakai untuk sifatnya pribadi, ya, untuk main game atau untuk melihat atau menonton sesuatu yang tidak selayaknya ditonton atau hal yang lainnya. Maka ingat, yang semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda sebagai guru malahan Anda tidak bisa menjaga amanah Anda, ya, padahal sekolah sudah memberikan apa yang menjadi hak Anda, sudah diberikan gaji, sudah diberikan yaitu gaji yang sudah layak, bahkan tunjangan, namun Anda tidak melakukannya dengan sebaik-baiknya, alias banyak yaitu kecurangan yang Anda lakukan. Maka semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi perbagus dalam mencari rezeki bukan hanya sekedar yaitu kita memperbagus pekerjaan apa ini yang harus saya cari, bukan hanya yaitu itu saja, namun kita juga perbagus dimanapun kita bekerja. Jangan sampai ada penipuan, pengelabuan, apalagi di situ ada sebuah kezaliman yang kita lakukan. Banyak orang yang dia bekerja, ya, namun di situ dia melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar sekali. Mereka merasa bahwa ini suatu hal yang biasa, atau mereka ingin mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar sekali. Ya, terutama ini kalau kita sebagai pengusaha atau pedagang. Ya, sering kita berbicara masalah muamalah seakan-akan ini pembicaranya hanya untuk pengusaha, untuk pedagang saja. Kita katakan tidak demikian. Apapun profesi kita, semua kita harus perbagus, percantik, ya, dari sisi kehalalannya, dari sisi kebaikannya, apapun profesi kita. Jadi bukan hanya pedagang yang harus jujur, kita pun sebagai seorang pekerja harus juga jujur waktu, ya. Begitulah jujur di dalam masalah yaitu kita melakukan kegiatan-kegiatan di tempat pekerjaan kita, ya. Jangan sampai yaitu yang seharusnya kita harus mengoperasikan atau harus kita mengajar, atau di saat kita sebagai bawahnya seharusnya kita bekerja di jam tersebut, malah kita pakai untuk sesuatu yang itu sifatnya pribadi. Maka ini tidak dibenarkan, kecuali kalau itu waktu istirahat, waktu yang memang diperbolehkan oleh manajemen, ya, oleh perusahaan, ya, maka silakan. Namun di luar itu maka tidak dibenarkan. Banyak di antara kita mengatakan, kan ini waktu tidak ada pekerjaan, ini waktu yang bisa dipakai untuk hal-hal yang lain yang sifatnya pribadi. Maka ingatlah, ya, Anda dibayar, Anda diberikan gaji, maka Anda harus melaksanakan apa yang menjadi amanah, ya, apa yang menjadi tugas Anda sebagai seorang bawahan, sebagai seorang pekerja. Maka ini yang perlu diperhatikan bagi kita semua. Maka perbagus apapun profesi kita,
maka dengan kita memperbagusnya, dengan kita mempercantiknya, dengan bukan hanya dari sisi halalnya saja, namun dengan hal-hal yang lainnya, amanah, adil, jujur, dan yang lainnya, maka keberkahan yang akan Anda dapatkan. Dan tentu keberkahan yang akan menjadikan Anda bahagia, dan inilah yang akan menjadikan berkahnya harta Anda dan harta keluarga Anda, dan Anda akan mendapatkan yang namanya sebuah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi kesimpulannya adalah dari pertemuan kita kali ini bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, apapun profesi kita, perbaguslah di dalam kita mendapatkan rezeki tersebut. Bukan hanya kita lihat pekerjaannya, apakah di situ kita bekerja di perusahaan yang mungkin produksinya sesuatu yang haram, bukan hanya itu, namun kita juga harus perhatikan ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah toko atau di sebuah lembaga apapun, maka Anda harus amanah, Anda harus jujur, Anda harus adil, ya, dan Anda harus disiplin sesuai dengan apa yang Anda sudah sepakati dengan atasan Anda. Ketika sebuah kesepakatan sudah tertulis, Anda sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan tunjangan, sudah mendapatkan apa yang menjadi hak Anda, maka Anda harus melakukan kewajiban yang wajib, dan apabila ini tidak dilakukan, maka Anda telah berbuat yang sebuah hal yang dilarang dalam syariat. Berarti Anda tidak amanah, maka Anda berarti belum bisa memperbagus dalam mencari rezeki. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang amanah, jujur, dan adil dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Maka yakinlah dengan kejujuran, dengan amanah, maka inilah yang akan menjadikan kita bahagia di dunia, apalagi nanti di yaumil akhir. Wallahu ta'ala alam bisawab.